Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius 7 ayat 16 sampai 17. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Dengan demikian, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam ajaran yang baru saja Yesus ajarkan ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang bagaimana kita berhati-hati dengan penyesatan. Nah, di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus menjelaskan tentang nabi-nabi palsu. Orang-orang yang mengajarkan hal yang sepertinya baik, tapi ternyata mereka mengajarkan hal yang keliru. Karena itu kata nabi palsu sebenarnya merupakan sebuah kata yang cukup ambigu. Karena nabi biasanya dikirimkan dari Tuhan, tapi kata palsu di situ atau nabi-nabi pengajar sesat, palsu di situ mengajarkan bahwa dia mengajarkan ajaran yang bukan berasal dari Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ada dua hal yang Yesus ajarkan tentang bagaimana kita mengenali nabi-nabi palsu. Yang pertama, kita bisa mengenali mereka melalui kesalehan hidup. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, saudara harus melihat bahwa ayat ini merupakan bagian kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Dan di ayat-ayat sebelumnya, misalnya ayat 12 dan ayat 13 sampai ayat 14, diajarkan tentang jalan sempit. Jadi saudara, cara kita mengenali suatu ajaran, apakah ajaran ini benar ataukah salah, adalah kita melihat bagaimana mereka mengajarkan tentang kesalehan hidup. Apakah isi pengajaran mereka mengabaikan kesalehan hidup, ataukah mengajarkan tentang kesalehan hidup. Saudara, di dalam sejarah gereja, ada begitu banyak orang yang tergelincir ketika memahami kasih karunia, ajaran kasih karunia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang berpikir, oh karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, karena itu kita tidak perlu berpikir keras atau berusaha keras untuk hidup dalam kesalehan. Karena itu mereka mengabaikan kesalehan. Rupanya Tuhan Yesus tahu benar bahwa hal ini akan terjadi. Karena itu Tuhan Yesus memberikan patokan atau cara untuk kita bisa mengenali ajaran sesat. Yang pertama yaitu kenali ajaran mereka tentang kesalehan hidup. Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan, di dalam sejarah gereja ada begitu banyak orang yang tergelincir ketika mereka berusaha mengenal atau mendalami ajaran kasih karunia. Ada contoh-contoh misalnya tokoh-tokoh gnostik awal atau juga tokoh marsionis. Orang-orang ini adalah orang-orang yang awalnya mereka mendalami Alkitab, dan kemudian ketika mereka melihat kasih karunia, mereka lihat kasih karunia sebagai sesuatu yang sentral. Dan ironisnya, mereka mulai mengabaikan hal-hal lain, termasuk ajaran tentang kesalehan hidup. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan, karena itu penting bagi kita untuk mengenali ajaran sesat berdasarkan ajaran mereka tentang kesalehan hidup. Hal kedua yang bisa kita lakukan untuk mengenali ajaran sesat adalah kenali kehidupan mereka. Jika yang pertama berbicara tentang bagaimana mereka mengajarkan ajaran mereka, apakah kesalehan bagian dari ajaran mereka, atau bicara tentang isi dari ajaran mereka. Sedangkan hal yang kedua berbicara tentang bagaimana mereka menghidupi ajaran itu. Pengajaran tentang kesalehan dan kehidupan yang saleh itu dua hal yang berbeda. Orang yang hidup di dalam kesalehan, dia pasti menghormati ajaran-ajaran tentang kesalehan hidup. Dan kesalehan hidup ini bukan hanya bicara tentang kita melakukan apa yang kita ajarkan, tapi ini bicara tentang sejauh mana orang tersebut dipimpin oleh Roh Kudus. Tanda-tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupannya berbuat kesalehan. Kesalehan hidup menjadi bagian dari kehidupannya sebagai akibat ketika kehidupannya dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena itu kesalehan hidup dan dipimpin oleh Roh Kudus merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada orang berkata, lalu apakah kesalehan itu mempengaruhi keselamatan kita?
kesalehan tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi kesalehan hidup seseorang atau seorang Kristen menunjukkan sejauh mana ia dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus saja yang diselamatkan. Dengan kata lain, kesalehan menjadi tanda bahwa seseorang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Demikian Bapak Ibu, renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat seluruh anugerah bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah membantu kami untuk mengenali bagaimana caranya kami bisa mengenali ajaran-ajaran yang palsu. Tuhan, Engkau bantu kami untuk hidup sesuai dengan firman-Mu, dan biarlah di dalam kehidupan kami setiap hari kami terus melakukan firman-Mu. Berkati aktivitas kami hari ini, dan kami serahkan semua yang kami kerjakan hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah semuanya hanya mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.